Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film Mandarin yang dirilis pada tahun 2016. Film lawas yang masih menarik untuk dibahas ceritanya. Seorang pria yang sengaja memakai sepatu besi seberat 50 kg selama 8 tahun untuk melatih kekuatan tendangan yang mematikan. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali, kita diperlihatkan dengan seorang pemuda yang bernama Wulin. Dia memakai sepatu besi sedang melakukan atraksi jalanan untuk mendapatkan uang. Di tengah teriknya matahari, terlihat seorang bocil sedang mengolok-olok pria tersebut sambil memakan es krim. Namun tak berselang lama, tiba-tiba muncul sekelompok gangster sedang mengejar seseorang yang membuat si bocil jatuh dan menangis. Sontak saja Wulin marah dan mengejar mereka. Wulin ternyata memiliki keahlian bela diri tingkat tinggi. Dia dengan mudahnya membantai mereka semua. Seseorang yang tersengaja diselamatkan oleh Wu ternyata orang terkaya di kota tersebut yang bernama San Li. Dia berterima kasih dan memberikan sejumlah uang, namun Wu meninggalkannya begitu saja. Saat Wu menghampiri lagi si bocil, tiba-tiba muncul gangster lain menghampirinya. Ternyata ketua geng tersebut adalah saudara perguruannya yang bernama Jiang. Dia memiliki jurus pukulan tangan besi sedangkan Wu memiliki jurus tendangan mematikan. Jiang menanyakan kabar sang guru yang ternyata guru mereka sudah meninggal dunia. Wu membawa abu gurunya ke hadapan Jiang. Pada saat Wu sedang berlatih, Jiang muncul dan teringat masa lalunya, di mana Jiang meminta maaf kepada gurunya karena telah mencuri sepatu besi. Namun sang guru yang tegas tidak memaafkan Jiang hingga dia diusir dari perguruan dan tak sempat mempelajari jurus tendangan besi. Sejak saat itulah Jiang hidup di jalanan hingga menjadi ketua gangster karena memiliki keahlian bela diri yang tinggi. Di tempat lain, di markas besar, ketua gangster yang bernama Pu sedang menghukum petingginya yang berkhianat. Kelompok geng tersebut jauh lebih besar dari gangster Jiang. Mereka lah yang mengangkat Jiang hingga berada di posisi saat ini. Pu yang kejam memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi orang tersebut dan memberikannya kepada harimau peliharaannya. Jiang membawa Wulin ke markasnya untuk memperlihatkan kekuatan kelompoknya. Ternyata Jiang memiliki perusahaan pengawalan atau bodyguard pribadi. Siapapun boleh menyewanya dengan harga yang tinggi. Dan tak berselang lama, orang kaya yang pernah ditolong Wu datang untuk mengambil satu bodyguard yang akan menjadi pengawal pribadi putrinya. Diperlihatkanlah satu persatu keahlian para pengawal tersebut. Namun tak ada satupun yang terpilih, karena Tuan San Li menginginkan Wulin untuk menjadi pengawal pribadi putrinya. Sejak saat itulah, Wulin bekerja kepada San Li untuk menjaga putrinya yang bernama Pei Pei. Mereka memasuki sebuah bar untuk mencari putrinya. Pei yang arogan dan keras kepala selalu membuat masalah. Setelah mereka berdua memasuki bar, terlihat Pei sedang dibawa oleh beberapa pria. Sontak saja sang ayah merebutnya. Mereka pun tak terima dan marah, namun Wu dengan mudah menghajarnya. Keesokan harinya, Pei yang belum mengetahui bahwa Wulin berada di rumahnya kaget. Dia menghubungi ayahnya namun tak aktif. Lalu Pei membawa sejumlah uang untuk mengusir Wu. Namun Wu tetap dengan pendiriannya meskipun diancam dengan senjata. Tak ada pilihan lain, kemanapun Pei pergi, Wulin harus selalu ada di sampingnya. Saat sedang jalan-jalan, Pei melihat sejumlah preman sedang mengganggu seorang gadis. Dia pun memanfaatkan situasi dengan menampar si preman tersebut agar berkelahi dengan Wu. Namun ternyata Wu malah membiarkan si para preman mengejarnya. Setelah sekian lama Pei berlari dan menyerah, akhirnya dia minta tolong kepada Wu. Malam harinya, Wu seperti biasa melatih kakinya saat dalam waktu luang. Dia teringat ketika masih kecil di mana sang ayah yang seharusnya melindungi anaknya. Wu dilemparkan ke jurang oleh ayahnya sendiri saat masih kecil. Tak berselang lama, Wu tiba-tiba merasakan kehadiran sekelompok orang memasuki rumah. Namun mereka kembali lagi karena di sekeliling rumah sudah dipasang alarm jadul buatan Wu sendiri.
Keesokan harinya seperti biasa Wu mengawal majikannya yang sedang makan siang. Namun dengan tiba-tiba Wu membawanya dengan paksa keluar dari restoran tersebut karena diduga akan ada bahaya yang mengincar. Dan benar saja, sekelompok gangster berhasil menculik Fei. Dengan kemarahan yang memuncak, Wu mengejar mereka. Akhirnya Wu berhasil membawa Pei kembali. Para gangster pun melarikan diri saat mendengar petugas datang menghampiri. Sejak itulah Pei mulai percaya kepada Wu dan akan menuruti apapun yang diperintahkannya. 没想到你还有柯南的本事。练功夫的人身上都会有一些特点。你父亲有很多仇家吗？也有很多西装，去挑一件，就当我送给你的。 Lagi-lagi Wu teringat masa kecilnya di mana setelah dibuang ayahnya, Wu diselamatkan oleh pendekar tua. Dia dilatih kungfu dan diwariskan jurus tendangan besi yang mematikan. Sejak saat itulah Wu berlatih dengan sungguh-sungguh hingga dewasa dan menguasai seluruh jurus tendangan besi. Dia turun gunung setelah sang guru meninggal dunia. Suatu hari, Wu dipanggil Jiang untuk membicarakan hal yang penting. Jiang memerintahkan Wu untuk berhenti menjadi pengawal pribadi Pei Pei. Namun dengan tegas, Wu menolaknya karena dia tak ingin melanggar janji kepada Tuan San Li. Jiang marah besar karena tidak menuruti perintahnya. Dan ternyata penyerangan tempo hari adalah anak buah Jiang sendiri karena dia menerima perintah dari bos besar untuk menghabisi Pei Pei. Jiang yang semakin marah menantang duel kepada Wu. Jiang yang merasa kewalahan menghadapi Wu menghentikan pertarungannya. Namun sejak saat itu Jiang memutuskan tali persaudaraannya dengan Wu. Jiang pun pergi yang membuat Wu sedih karena telah kehilangan saudara satu-satunya. Sesampainya di kediamannya, Jiang teringat ketika awal mula dia masuk kelompok gangster setelah berhasil mengalahkan anak buah bos besar. Hingga dia diangkat menjadi orang kepercayaannya memimpin suatu wilayah. Tanpa diduga, akhirnya Tuan San Li berhasil ditangkap oleh mereka. Ternyata musuh besarnya adalah bos besar atasan Jiang. Dia mengancam akan menghabisinya dan akan menghabisi putrinya. Bos besar memerintahkan kepada seluruh anggotanya untuk membawa Pei hidup atau mati. Mereka pun segera mendatangi kediaman Pei. Wu yang sudah mengetahui kedatangan mereka dengan segera membawa Pei lari. Namun setelah memasuki hutan, mereka berhasil menghadangnya. Wu mengejarnya hingga memasuki sebuah pabrik. Dengan perlahan dia berjalan, namun tiba-tiba kakinya terperangkap oleh sebuah rantai besi yang besar. Mereka pun muncul dan langsung menyerang Wu. Wu kewalahan menghadapi ketangguhan mereka. Akhirnya dia kalah dan dibawa ke pinggir hutan untuk dihajar dan dikubur hidup-hidup dengan disaksikan oleh Jiang dan para petingginya. Sementara Pei Pei hanya bisa merintih melihatnya. Setelah beberapa saat, ternyata Wu masih hidup. Dia bisa bertahan tanpa bernapas dalam waktu yang lama yang pernah diajarkan gurunya. Akhirnya Wu keluar dan bangkit dengan kemarahan yang memuncak.
Kini saatnya Wulin membuka sepatu besi seberat 50 kg yang sudah dia pakai selama 8 tahun untuk menghadapi para petinggi gangster terbesar di kota tersebut dan menyelamatkan Pei Pei. Dan tanpa ditunda lagi, keesokan harinya Wu mendatangi markas besar gangster dengan murka tak terkendali. Dengan ketangguhannya, akhirnya Wu berhasil mengalahkan ratusan gangster seorang diri. Lalu dia berjalan menuju kediaman bos besar. Namun dia dihadang oleh para petingginya yang pernah mengalahkannya. Kali ini Wu dengan mudah mengalahkan mereka dengan jurus tendangan mematikan. Dia pun melanjutkan lagi menuju satu ruangan di mana di sana terlihat Tuan Sali dan putrinya sedang dikurung. Dan terlihat juga bos besar dengan kedua pengawalnya termasuk Jiang. Namun ada yang mengejutkan, ternyata Wulin adalah anak kandung dari Tuan Pu, bos besar gangster tersebut. Wu menjelaskan asal-usulnya dengan tanda di tangannya dan terbukti bahwa Tuan Pu adalah ayah kandungnya. Pu membuang Wulin dengan satu alasan karena Wulin sejak lahir dianugerahi kekuatan yang luar biasa, namun ada dampak negatifnya. Menurut paranormal kepercayaannya, siapapun yang dekat dengan Wu akan mendapatkan kesialan selama hidupnya. Karena terlalu percaya dengan paranormal tersebut, akhirnya Pu membuang Wulin saat masih usia 5 tahun. Sejak saat itulah Wulin menaruh dendam terhadap ayahnya sendiri. Dia berlatih bela diri dengan gigih untuk menghadapi kelompok ayahnya yang sudah dipersiapkan sejak kecil. Sang ayah yang berkarakter kejam tetap akan menghabisi anaknya. Namun saat akan menembak dihalangi oleh Jiang. Dengan alasan Wulin harus mati di tangannya dengan cara bertarung. Ternyata sejak kecil Jiang menaruh dendam kepada Wu karena dirasa gurunya pilih kasih kepadanya. Setelah Jiang kalah dihabisi oleh pengawal lainnya, Jiang meminta maaf kepada Wu dan meminta untuk melestarikan warisan bela diri gurunya. Tak lama kemudian, akhirnya Jiang tewas. Wu semakin murka dan langsung menyerang mereka. Singkat cerita, setelah beberapa waktu kemudian, Pei Pei mendatangi makam ayahnya yang meninggal akibat penyakit kanker. Dia kini menjadi lebih dewasa, tidak arogan dan keras kepala. Begitupun dengan Wulin membawa abu ayahnya yang sudah mati, menghabisi dirinya sendiri. Sebenci apapun Wu terhadap ayahnya, dia tetap menghormati karena dianggap sang ayah hanya salah pilih jalan saja. Dan kisah film pun berakhir.